Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita pagi hari ini kita lakukan melalui video ini karena saya mohon maaf hari ini ada tugas mengikuti pelatihan di institusi saya ya, di kampus saya. Baik, anak-anak sekalian, teman-teman semua, tema kita adalah mengidentifikasi database studi Islam. Nah, kita mulai. Database studi Islam atau database pada umumnya, seperti misalnya jurnal gitu ya, jurnal online gitu ya, atau portal-portal jurnal, itu biasanya ada fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, scope. Apa yang dimaksud dengan scope ya? Scope itu biasanya cakupan gitu ya. Jurnal itu, publikasi jurnal studi Islam misalnya, itu mencakup apa? Dalam negeri sajakah atau luar negeri? Nah, maksudnya dalam negeri, luar negeri itu bisa menyangkut materi penelitiannya, jadi tentang objek penelitiannya, atau bisa juga kontributornya, penulisnya itu dari dosen mana gitu ya, dari pakar-pakar mana saja, dalam negeri atau luar negeri. Nah, bisa juga objek penelitiannya itu di Indonesia saja atau juga di negara-negara lain. Nah, itu biasanya dijelaskan di dalam scope itu. Nah, yang kedua, tentang subjek. Nah, subjek itu biasanya mereka sebutkan, misalnya jurnal ini khusus untuk kajian hukum Islam misalnya, atau jurnal ini tentang teologi Islam, atau jurnal ini subjeknya semua bidang keilmuan Islam. Nah, itu bisa juga. Jadi cara mengidentifikasi database studi Islamnya nanti lihat di ini juga di subjeknya. Jadi scope, subjek, lihat. Kemudian akses. Nah, di fitur akses nanti dijelaskan, diterangkan di situ apakah jurnal studi Islam ini, database studi Islam ini berbayar atau gratis. Ya. Bisa diakses free atau harus melanggan, gitu ya. Kemudian language, bahasa. Umumnya database studi Islam itu berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, dan berbahasa Inggris. Itu aja ya. Jadi banyak yang berbahasa Arab, banyak juga yang berbahasa Arab. Nah, berbahasa Inggris juga berbahasa Indonesia. Kemudian afiliasi. Afiliasi itu menyangkut institusi atau penulisnya. Nah, yang tergabung dalam database itu, jurnal itu. Jadi misalnya institusinya adalah Lembaga Penelitian Islam UIN Syarif Hidayatullah misalnya. Nah, afiliasinya itu sama siapa aja gitu ya. Nah, bisa lembaganya, bisa penulisnya. Nah, yang mirip dengan yang scope pertama tadi. Kontributor penulisnya itu dari mana aja gitu ya. Nah, afiliasinya. Atau dia kerjasama dengan misalnya McGill University atau Melbourne University, atau kerjasama dengan Ohio University misalnya, yang ada kajian Islamic Studies-nya. Nah, jadi atau Muhammadiyah, institusinya Muhammadiyah nanti kerjasama dengan unit-unit penelitian yang ada di bawahnya. Nanti dilihat saja. Kemudian fitur yang berikutnya adalah source. Jadi database studi Islam itu ada yang source-nya itu jurnal, ada yang buku, ada yang dokumen, ada yang grey literatur. Grey literatur itu makalah.
misalnya conference proceeding. Nah, paper ya, bisa proceeding, bisa paper, atau ada manuskrip. Biasanya ada manuskrip juga. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Perpustakaan Nasional, di jenis koleksi itu ada manuskrip. Nah, saya beberapa kali diminta bantuan oleh alumni ya, alumni sekolah saya yang kuliah di Mesir, minta carikan manuskrip untuk kitab-kitab kuning atau turas ya, untuk turas. Nah, manuskrip tulisan ulama-ulama Melayu dulu ya, zaman dulu, untuk keperluan disertasi atau tesis mereka. Itu source ya. Ada jurnal, buku, dokumen, galeri literatur. Nah, jurnal ilmiah keagamaan Islam terakreditasi di Ristek Dikti. Nah, teman-teman kunjungi Sinta ya. Nah, Sinta itu kan ada kategori Sinta 1 terakreditasi A, ada Sinta 2, Sinta 3, makin bawah makin akreditasinya rendah. Nah, yang top, yang jurnalnya sudah diakui, sudah bagus itu ya, kualitasnya bagus. Nah, ini tergabung dalam Sinta 1 namanya. Nanti ada Sinta 1, Sinta 2, berarti lebih rendah duanya, Sinta 3 lebih rendah lagi. Nah, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6 kalau tidak salah ya. Nanti lihat aja ya. 5 apa 6 gitu. Nah, ini yang Sinta 1 nih, yang kualitas bagus ya. Kualifikasinya bagus. Nah, ini misalnya namanya Indonesian Journal of Islam in Muslim Society. Nah, Studia Islamica. Nah, ini punyanya UIN Jakarta kalau tidak salah. Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies. Ini kebanyakan punya UIN-UIN yang ada di daerah. Journal of Indonesian Islam. Kijis, Kudus International Journal of Islamic Studies. Nah, ini teman-teman bisa cari di Indonesian Scientific Journal, WordPress, Jurnal Keagamaan Islam. Langsung saja ke Sinta. Di Sinta itu ya, Sinta 2 nih, Ristek Dikti .go.id. Sinta 1, Sinta 2, seterusnya. Nanti dicari saja. Nah, ini diantaranya kita identifikasi jurnal-jurnal studi keislaman. Nah, di dalam masing-masing jurnal tadi dijelaskan skopnya apa, subjeknya apa, ya. Kemudian free atau enggak aksesnya, kemudian berbahasa apa, kemudian source-nya itu apa saja gitu, yang dia miliki. Ada artikel jurnalnya, ada bukunya, e-booknya atau apa gitu ya. Nanti dibuka aja. Nah, ini tadi Sinta kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita akan menemukan banyak sekali resources ya, sumber-sumber studi keislaman. Ini Sinta singkatan dari Science and Technology Index, delivering access to citation and expertise in Indonesia. Menyajikan akses ke berbagai citasi pakar-pakar di Indonesia. Web-based research information system, sistem berbasis informasi penelitian, research. System offering fast access, menawarkan akses yang cepat, easy, mudah, komprehensif, lengkap, to measure, untuk mengukur the performance of researcher, kinerjanya para peneliti, institusi, and jurnal dan jurnal di Indonesia. Sinta provide benchmark and analysis. Sinta itu menyediakan perbandingan ya, benchmark, analisis, identification of research strength, mengidentifikasi kekuatan riset. Each institution, setiap institusi, to develop, untuk mengembangkan collaborative partnership, mengembangkan kemitraan kolaboratif,
to analyze, ya, untuk menganalisis the trend of research and expert directory, untuk menganalisis tren penelitian dan direktori para ahli. Nah, ini Sinta. Tadi sinta.kemdikbud.go.id, ke situ larinya. Alamat websitenya. Nah, di sini kita akan melihat afiliasi yang ada, affiliation nih, fitur affiliation ya. Di atas lihat ada fitur subject, affiliation, sources ya. Nah, macam-macam. Nah, ini total author nih, aksesnya sudah lama, tahun lalu ya. Segini banyaknya, sekarang pasti nambah lagi. Ini total penulisnya, penulis artikel jurnalnya itu ada segini. Affiliationnya, institusi yang tergabung ada segini, 5.000 sekian. Ya. Penulisnya 225.000 sekian. Ini data tahun lalu. Subjeknya ada 39.000 sekian, hampir 40.000 subjek ya. Ini ada manajemen, accounting, education, nursing, information system, macam-macam. Tadi institusinya ada UI, ada ITB, ada Gajah Mada, IPB, ilmu LIPI ya, ada LIPI macam-macam. Kemudian subjek di Islam. Nah, saya coba akses subjek yang berkenaan dengan Islam di Sinta. Ini ada 861 subjek. 852 jadinya ya. Nah, Islamic Economic macam-macam. Jurnal. Ini jumlah jurnal Islam di Sinta. Jumlah jurnal Islam di Sinta ada 416 jurnal. Nah, ini kategorinya macam-macam nanti. Kemudian, nah ini contoh Indonesian Journal of Islam in Muslim Society. Nah, ini dari UIN Salatiga. Nah, ini dia. Publication. Ini publikasinya. Nah, kalian analisis nanti dilihat jurnal ini itu bergerak di bidang apa aja. Subjeknya apa saja maksudnya? Subjeknya itu apa aja? Mengkhususkan di subjek tertentu atau semua subjek dalam kajian Islam. Subjeknya, affiliationnya dan seterusnya. Nanti dibuka satu-satu. Nah, ini dia. Ini Indonesian Journal of Islam in Muslim Society. Nah, ini ada fokus, ada scope, ya. Ini ada ITK penerbitan. Nah, nanti dilihat saja fiturnya. Current Archive Announcement. Nah, ini nanti per review prosesnya, author fee, publication ethic, author guideline, nanti dibaca, lihat, identifikasi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau dilihat di sini kontributornya ada yang dari Malaysia juga, berarti tidak hanya orang Indonesia. Kemudian Studia Islamika. Nah ini contohnya Studia Islamika. Ini ESN-nya. Ini dalamannya kayak gini. Ini dari Syarif Hidayatullah Jakarta ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti buka jurnalnya. Nah, di sini dia ada fokus and scope juga. Ada author guidelines-nya, publication etiknya juga, abstract reviewer-nya ada juga, call for articles. Nanti lihat ya. Subjeknya apa saja nanti dilihat. Dilihat di home atau about us. My journal, my friend. Ini ada keterangan dia. Nah, Studi Islamika and International Journal. Dia mengaku jurnal internasional. By the center, ya ini. It specialist in Indonesian Islamic Study, particular Southeast Asian. Berarti skopnya juga Southeast Asian. Intended to communicate original research and current issue on the subject. This journal warmly welcome contribution. Nah, dia juga menerima kontribusi dari berbagai ahli dari berbagai disiplin. Berarti skopnya itu ya.
Tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di dunia, dia juga menerima kontribusi dari yang lain. Studia Islamica has been accredited by the Ministry of Research, Technology and Higher Education Republik Indonesia. Nomornya sekian, sudah diakreditasi. Become cross-rep members and therefore all article published by Studia Islamica will have unique, sudah dimasuk di doi juga number. Jadi silahkan teman-teman baca tentang about us-nya. Studia Islamica itu apa? Juga yang tadi atas juga begitu, ya. Dari situ nanti dapat informasi banyak. Kemudian nih fokus scope-nya ya. Publication frequency tiap April, Agustus, Desember terbitnya. Kebijakannya seperti ini, open access to its content on the principle that making research free available. Nih aksesnya free berarti. To the public support a greater global exchange of knowledge, untuk mendukung pertukaran pengetahuan yang lebih besar secara global. Nah ini alamat websitenya. Oh ini database lain, maaf. Ini database lain, perpustakaan islamicdigital.com. Nah seperti ini. Nah demikian teman-teman kuliah kita mengidentifikasi database studi Islam. Untuk tugas perkuliahan ini adalah 1. Buatlah profil 3 database jurnal keislaman yang memuat tentang semua fitur yang ada di database-nya. Jadi pilih 3 database dari sekian banyak database jurnal keislaman yang ada di Sinta atau di tempat-tempat lain, silakan. Nah, kemudian pilih 3, bikin profil ya, 3 database. Memuat tentang semua fitur yang ada tadi. Nah, fiturnya tadi ya, fokusnya atau scope-nya apa, subjeknya apa, aksesnya bagaimana, kemudian apa namanya tadi, yang tadi saya jelaskan di atas ya, apa namanya, source-nya apa saja. Jelaskan cara atau langkah. Nah, jadi 3 database tadi dijelaskan cara atau langkah untuk mengaksesnya. Jadi kayak petunjuknya ya atau manualnya. Cara mengaksesnya seperti apa. Lakukan analisis perbandingan dari 3 jurnal keislaman ya. 3 jurnal, 3 database yang di atas tadi dengan menunjukkan kelebihan masing-masingnya. Nah, gunakan indikator akses, affiliation, scope, subject, source, dan lain-lain. Jadi dari akses 1, 2, 3 database itu dijelaskan perbandingannya, kelebihannya. Affiliation-nya juga institusi apa saja yang berafiliasi di sana itu kelihatan. Nah, itu kelebihannya, ketahuan. Scope-nya juga apa saja, subjeknya apa saja, sources juga apa saja. Jadi ini tugas kita 1, 2, 3. Membuat profil, menjelaskan langkah-langkah mengaksesnya, kemudian melakukan analisis perbandingan. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.